Halo guys, selamat datang kembali di podcast ASN. Podcast yang akan mengupas tuntas isu-isu terkini dalam birokrasi dan pelayanan publik. Bersama saya Muhammad Hafiz Hadi Nugroho sebagai moderator kali ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu tentang good practice and versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Smart governance bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal budaya kerja ASN yang profesional dan sistem yang akuntabel. Nah, untuk siang hari ini sudah hadir bersama saya 5 narasumber hebat dari berbagai latar belakang instansi yang berbeda-beda. Silakan untuk perkenalan terlebih dahulu, bisa dimulai dari Mas Rio. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Wahidayat, saya dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera. Oke, salam kenal Mas Rio. Selanjutnya boleh Mas Bowo. Silakan Mas. Halo, salam kenal semuanya. Halo. Kenalkan, nama saya Rahman Dino Wibowo, biasa dipanggil Bowo. Saya dari Balai Gakum, Jawa Bali, Nusa Tenggara, seksi wilayah 1 Jakarta. Oke, salam kenal Mas Bowo. Oke, selanjutnya boleh Mas Zuhridin. Boleh Mas, silahkan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Halo semuanya, kenalkan nama saya Zuhridin Ahmad Bramantio. Saya dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, seksi wilayah 3 Palembang. Oke, sama kayak Mas Rio ya. Oke, salam kenal Mas Zuhridin. Selanjutnya boleh Mbak Rima, silakan Mbak. Ya, halo semuanya, perkenalkan saya Rima dari BPDAS Kahayan Kota Palangkaraya. Halo, salam kenal Mbak Rima. Oke, yang terakhir boleh Mbak Zahra, silahkan. Halo, salam kenal semuanya. Saya Zahra Arsita dari BPDAS Kahayan Kota Palangkaraya. Oke, salam kenal Mbak Zahra. Oke, langsung saja tanpa membuang banyak waktu kita mulai. Yang pertama nih, pengen nanya, menurut pengalaman kalian nih, apa good practice yang paling menonjol dalam upaya mewujudkan smart governance di instansi atau lingkungan di tempat teman-teman di sini kerja gitu. Oke, mungkin mulai jawaban dari Mbak Zahra terlebih dahulu. Boleh Mbak Zahra, silakan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Dari segi digitalisasi ya, good practice yang saya lihat itu adalah penerapan aplikasi layanan terpadu berbasis single sign-on atau yang biasa disebut SSO. Nah, single sign-on sendiri itu teknologi yang memungkinkan mengakses banyak aplikasi dan layanan digital hanya dengan satu kali login. Contohnya sistem yang mengintegrasikan semua layanan seperti perizinan, persuratan, ataupun kehadiran dalam satu platform. Itu Mas Hafiz. Oke, menarik sekali ya Mbak Zahra ya. Lalu untuk kunci keberhasilan praktik itu sendiri apa sih Mbak Zahra? Kalau kunci keberhasilannya itu ada di ASN yang melek teknologi ya. Itu akan dinilai mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Terus selain dari ASN-nya itu, yang kedua adalah dukungan penuh dari pimpinan. Itu untuk mendorong ASN lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi pada setiap aspek pekerjaan. Seperti itu. Oke, berarti untuk digitalisasinya aplikasi layanan terpadu ya, berarti ya berbasis single sign-on. Oke, bagus sekali. Terus mungkin pengen dengar jawaban dari sistem merit nih. Mas Rio, boleh Mas Rio? Baik, izin Mas. Jadi saya ingin menambahkan dari perspektif manajemen ASN. Ya, Jadi good practice itu adalah sistem talenta atau promosi berbasis kinerja dan kompetensi murni, atau yang disebut Mas Hafiz tadi sebagai sistem merit. Ya. Nah, promosi jabatan juga benar-benar harus transparan melalui assessment center. Jadi bukan dari kedekatan kita dengan atasan, seperti itu Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Mas Ria ya. Terus gimana agar praktik yang Mas jelasin tadi itu menular nih ke unit-unit lain, bukan di unit Mas sendiri gitu? Baik, jadi harus standarisasi dan benchmarking internal Mas. Jadi instansi yang berhasil nanti harus jadi role model. Nah, dan hasil penilaian kinerja PNS harus dipublikasikan terbatas untuk meningkatkan akuntabilitasnya nanti. Seperti itu Mas. Oke, berarti harus ada standarisasi ya, biar bisa dicontoh betul. gitu ya ke unit lain. Oke, terima kasih Mas Ya. Rio. Mungkin pengen juga nih dengar jawaban dari kolaborasi ini, bagian kolaborasi Mbak Rima, boleh? Oke, kalau dari sisi kolaborasi ya, jadi good practice itu kan kayak program kolaborasi good response antar instansi. Nah, mereka itu akan menangani masalah publik secara bersama-sama. Nah, contohnya itu dalam penanganan bencana alam. Itu kan melibatkan berbagai macam instansi ya, mulai dari BNPB, kemudian ada TNI, Polri, Kemensos, kemudian ada PMI, juga pemerintah daerah. Itu contohnya Mas Hafiz. Oke, siap, berarti untuk tim gabungan gitu ya, quick response gitu. Oke, baik banget, baik sekali. Oke, mungkin dari good practice-nya kita udah dapet nih. Berarti sekarang kita beralih ke bad practice nih. Ini mau nanya lagi nih. Untuk bad practice sendiri, praktik yang menyimpang, stagnan, atau merugikan yang masih sering kita temui atau teman-teman temui nih di instansi ataupun di tempat lain. Boleh Mas Bowo jawab nih. Oke, Mas Hafiz. Nah, kalau masalah bad practice ini saya lihat di lingkungan ASN ini paling banyak itu adalah perihal budaya kerja yang stagnan atau anti inovasi dan juga keterbatasan akses data. Nah,
itu tuh bikin instansi kita, data-data di instansi kita itu cuma disimpan secara server lokal aja nih, jadi cuma segelintir orang aja yang tahu. Jadi itu tuh bakal menghambat transparansi data sama kolaborasi datanya, seperti itu Mas. Oke, berarti emang terkait dari budaya kerja yang stagnan ya Mas ya. Oke lah kalau kayak gitu. Mungkin selanjutnya pengen dengar juga nih tentang pelayanan dari Mas Zuhridin, boleh Mas, silakan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Sebenarnya saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Mas Bowo ya. Kalau dari sisi pelayanan itu, best practice yang merugikan publik itu salah satunya adalah pelayanan yang lambat dan berbelit-belit Mas. Karena ASN tidak menguasai SOP atau bahkan sengaja memperlambat proses, sehingga mungkin karena praktik pungli dan inefisiensi sih Mas, kalau dari sudut pandang saya. Berarti kuncinya itu di pelayanan yang lambat dan berbelit-belit ya Mas ya? Ya betul. Oke, mungkin dari masalah ini nih, pelayanan yang lambat dan berbelit-belit ini nih. Terus kira-kira apa penyebab kegagalan praktik buruk ini nih Mas? Dan kalau bisa gimana sih cara mencegahnya biar nggak terulang lagi nih hal-hal yang kayak gini gitu? Oke, baik. Kalau saya lihat sih penyebab utama itu ada dua ya Mas ya. Yang pertama itu kurangnya sense of urgency, dan yang kedua itu lemahnya pengawasan dari pimpinan. Nah, untuk mencegahnya itu kita harus menerapkan yang namanya whistleblowing system. Nah, whistleblowing systemnya efektif dan penguatan disiplin melalui digitalisasi absensi dan pengawasan kinerja harian itu juga perlu sih Mas. Dari sudut pandang saya. Oke. Itu untuk jawaban lah ya biar nggak terulang lagi lah ya Mas ya. Iya betul. Oke, siap. Terima kasih jawabannya Mas Zuhridin. Mungkin pengen satu kali lagi dengar jawaban dari digitalisasi nih Mbak Zahra. Boleh Mbak? Silakan. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Ini saya akan menambahkan satu best practice lagi ya, yaitu ASN menggunakan teknologi hanya untuk gimmick. Jadi mereka ini punya aplikasi canggih, tapi jarang diupdate, user experience-nya buruk, dan akhirnya publik kembali ke cara manual. Nah, dari situ itu aplikasi terbengkalai dan jadi pemborosan anggaran. Seperti itu Mas. Oke. Terima kasih Mbak Zahra. Ini kita udah lihat dari sisi digitalisasi, terus dari sisi pelayanan, dan sisi datanya itu sendiri gitu ya untuk bad practice ini sendiri nih. Oke, kita udah ngedengar good practice tadi di awal, terus yang sekarang bad practice. Nah, sekarang tuh mari kita terus sekarang itu karena kita udah melihat good practice dan bad practice, saya pengen tahu nih sebenarnya solusi dari masalah-masalah itu tadi nih, mulai dari poin-poin 1 sampai poin-poin yang ketiga tadi gitu. Oke, mungkin bisa dari perspektif manajemen ASN kali ya yang pertama, Mas Rio. Kira-kira gimana nih Mas untuk pandangan manajemen ASN terkait solusinya ya Mas ya, paling gitu. Iya. Oke, thank you Mas Hafiz. Jadi kalau dari sisi manajemen ASN sebenarnya masih balik lagi ke sistem merit sebenarnya. Alternatif terbaiknya tetap sistem merit. Jadi kita harus memperkuat sistem merit itu secara utuh. Jadi mulai dari rekrutmen yang transparan, pengembangan kompetensi yang terstruktur atau profesionalisme, dan hingga promosi yang adil. Jadi itu bisa memperbaiki untuk kedepannya Mas, seperti itu. Oke, berarti emang perlu memperkuat lagi ya Mas ya sistem meritnya itu sendiri gitu ya. Oke, Ya, gitu. betul. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Rio dari sisi manajemen ASN. Mungkin pengen juga dengar jawaban dari sisi Smart ASN nih. Mbak Rima, boleh Mbak? Oke, kalau dari sisi Smart ASN kolaboratif ya, jadi solusi terbaiknya itu adalah dengan pembentukan tim khusus lintas instansi kayak gitu, dan fokus permasalahannya pada yaitu tadi kayak pemecahan masalah publik kompleks. Nah, itu nanti juga didukung dengan data yang terintegrasi. Hal ini akan mendorong setiap unit kerja itu ya, dia akan bekerja secara kolaboratif, nggak cuman sektoral kayak gitu. Oke, berarti poinnya itu tentang kolaboratif itu pembentukan tim khusus lintas instansi ya Mbak ya? Ya, benar sekali Mas Hafiz. Oke, siap. Terima kasih jawabannya Mbak. Mungkin dari perspektif inovatif nih, Mas Bowo boleh kita coba jawab Mas. Mungkin perihal poin inovatif ini, kita sebagai ASN bisa kita ubah kali ya pola pikir ASN kita. Biasanya kan inovasi itu hubungannya sama aplikasi-aplikasi baru. Nah, si inovasi ini juga bisa di poin lain nih, contohnya penyederhanaan birokrasi dan SOP. Nah, kita bisa memicu si penyederhanaan ini dengan cara bikin program penghargaan inovasi yang non teknologi. Nah, itu bakal ngedorong kreativitas buat kita sebagai ASN banget nih. Ya, soalnya kalau inovasi muternya seputar teknologi terus ya gitu ya Mas ya. Mungkin bisa simplifikasi SOP, juga bisa menambah dan mendorong kreativitas gitu ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Mungkin pengen dengar juga perspektif yang perspektif lain nih dari sisi digitalisasi. Mungkin Mbak Zahra boleh Mbak? Terima kasih Mas Hafiz. Dari sisi digitalisasi sendiri, alternatif terbaiknya mungkin ada penerapan e-office ya dan tanda tangan elektronik. Hal tersebut itu dapat menciptakan birokrasi yang tanpa kertas, menghilangkan alasan dokumen hilang, dan dapat mempercepat proses. Seperti itu Mas Hafiz.
Oke, siap. Terima kasih Mbak Zara atas jawabannya. Berarti penerapan e-office dan tanda tangan elektronik ya, apalagi sekarang di zaman digital ya, mungkin serba digital gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih, perspektif yang terakhir tentang profesionalisme nih, tentang Smart ASN profesionalisme. Boleh dari Mas Zuhridin sendiri nih. Boleh, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Sebagai pelayan publik itu profesionalisme memang harus ditekankan ya. Jadi alternatif terbaiknya adalah pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi digital dan rotasi pegawai secara berkala. Hal ini untuk mencegah adanya zona nyaman dan stagnansi di organisasi. Seperti itu Mas Hafiz menurut saya. Oke, berarti poinnya itu di pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi digital dan rotasi pegawai gitu ya Mas ya. Nah, kurang lebih seperti itu Mas. Oke, siap. Nih kita udah dapat banyak banget solusi, banyak banget insight dari rekan-rekan di berbeda instansi gitu ya. Oke, untuk kesimpulannya, mewujudkan smart governance adalah perjalanan panjang yang membutuhkan sinergi antara teknologi yang digital, ASN yang profesional dan inovatif, serta sistem yang berbasis merit dan kolaboratif. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman narasumber yang hebat-hebat pada siang hari ini. Diskusinya yang sangat amat mencerahkan untuk saya pribadi dan juga penonton-penonton di luar sana. Mungkin sekian, sampai jumpa di podcast ASN selanjutnya. ASN berakhlak, bangga Bangga melayani melayani bangsa. Nah.